Halo, ketemu lagi di What's My Band Again. Dan sekarang kita lagi ada di BALI di Bali. Wow. Buat What's My Band Again episode kali ini kita bakal bahas semua yang ada di Bali. Dari mulai interview bandnya, kita bakal interview dengan Painful by Kisses. Terus juga ada salah satu brand dari Bali, brand kacamata namanya Sunsen. Sunsen atau apa nanti kita tanya ya. Bacanya itu gimana? Pokoknya tulisannya SUNSAN. Cuman bacanya gimana kita tanya langsung sama yang punyanya. Dan yang pastinya kalian jangan terlalu berharap banyak. Di episode ini banyak bikini atau topless. Jangan terlalu banyak berharap, oke? Pokoknya tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai saja What's My Band Again. Everything's gonna be alright. You know it's everything is gonna be okay. Yeah. In this holiday. Yang terjadi, biarkanlah ini terjadi. Yang berlalu, biarkan berlalu. Ku renungkan ini sendiri. Yang benar, biarkanlah merasa benar. Yang salah, biarkan bersalah. Kan ku nilai ini sendiri. Oke, balik lagi di What's My Band Again. Dan sekarang buat edisi Bali kita bakal ketemu sama satu band dari Bali yang ini udah kalau di Bali ya. Coba kita tanya di luar Bali gimana nanti ya. Nah, di luar Bali gimana nanti kita tanya ya. Kita tepuk tangan buat Painful by Kisses. Yap. Karena ini acara pendek, jadi pertanyaannya langsung nggak usah misalnya kayak namanya diambil dari mana, standar. Tapi yang pasti banyak mungkin teman-teman yang belum tahu Painful by Kisses itu siapa aja. Dari sebelah sana bisa diperkenalkan. Saya Febri pada vokal. Yap. Saya Dharma pada gitar. Saya Reza main bass. Saya Koplet pada drum dan backing vokal. Dodi gitar. Udah, gitu aja. Nggak ada yang merangkap. Oh, ini merangkap. Kerjaan ya. Lebar Gojek juga. Udah bergojek. Uber juga. Oke, langsung aja ya ke album. Kita bahas soal album terbaru dari Painful by Kisses, yaitu Vice Versa ya. Vice Versa. Kenapa diberi nama itu? Dan kenapa di dalamnya banyak banget featuring Rian, Rio Siding, terus Eka, terus Rudai, ini Inside. Konsepnya apa di album ini? Apa artinya dan konsepnya apa sih di album ini? Jadi awalnya itu kalau nama Vice Versanya si Reza yang ngasih ide. Tapi awalnya sebenarnya sudah kita konsepin, kita pengen bikin album yang ngajak teman-teman, buat featuring. Akhirnya waktu itu kita PBK sama Rudai kan historinya lumayan lama. Kita kenal dari 2006. Dari dulu zaman dia masih gondrong-gondrong. Iya, zaman masih emo ya, masih ceking. Emo ceking. Dari dulu kita udah bilang, kita pengen suatu saat pokoknya featuring sama lu di album. Nah, akhirnya kejadian. Terus kalau sama Eka kebetulan saya juga saya terakhir ngobrol, Pak kita
kamu nih ayo yuk lagu apa aja gitu. Oke, terus di Jigo Doni yang ngajakin. Terus udah itu iya. udah di fight last minute. Kita lagi posting featuring tiba-tiba dia nyaut di pet. Ikutan dong, udah oke. Langsung aja gitu. Kirim file, langsung dia take di Jakarta, kita mixing di Bali. Terakhir yang Rio Sidik sama kita juga. Reza sempat main jazz sama adiknya. Oh, sama adiknya. Akhirnya nyoba ngajakin tertarik. Ada korelasi nggak dari Vice Versa ke konsep yang featuring ini? Sebenarnya kalau emang featuring nggak ada. Cuma akhirnya ke belakangnya kenapa namanya Vice Versa karena dari segi lirik nih. Oh, liriknya kita bikin nggak dari sudut pandang kita, malah dari sudut pandang orang lain gitu. Yang ngeliat sesuatu hal misalnya ada permasalahan, nggak ngeliat dari sudut kita, sudut yang satu lagi. Gitu. Makanya namanya Vice Versa. Terus akhirnya konsep semuanya jadinya sebaliknya. Cover album hitam putih semuanya istilahnya sebaliknya hitam putih. Terus kemarin rilis albumnya pun kita yang datang ke daerah-daerah gitu. Oh iya. Biasa kan teman-teman dari daerah yang datang dari kota ke Denpasar buat nonton kita, sekarang kita datang dari kota buat jualan lagu CD-nya. Nah kalau kayak isinya di dalam kan itu APB nyebutin kalau misalnya di dalam itu kayak ya tema besarnya itulah gitu. Terus di konten lagunya kebanyakan ada di konsep misalnya ini semua misalnya tentang pertemanan atau tentang sosial atau tentang apa atau macam-macam aja. Dan itu pun sebenarnya secara nggak langsung ketika kita review konten album sendiri dapatlah kita konsep Vice Versa di sana. Seperti yang tadi bilang tadi dari penulisan liriknya kita mencoba berpikir dari arah yang sebaliknya. Jadi selama ini kan kita menceritakan tentang apa yang pernah kita alami. Dan sekarang di album ini kita bercerita apa yang mungkin orang lain alami dan kita mencoba menyampaikan lewat karya-karya kita. Banyak itu tema sosial sih sebenarnya. Tema sosial ya banyak. Banyak tema sosial. Kalau tema sosial ini sosialnya ini juga sosial nih perlu dikasihan ini sosial juga ini. Ada. Masih ada juga. Buat mempercantik lah ya. Mempercantik. Tapi nggak ada kata cinta ya? Nggak ada kata cinta. Sama kayak kita nggak ada kata cinta, susah. Bikin tuh kayak aduh geli banget gitu ya. Kita pengen biar ada lagu yang begitu yang cinta itu, makanya ada satu lagu kita featuring sama Rio Sidik itu. Karena itu lagu paling slow yang PPK punya. Iya, beatnya emang paling slow, terus akhirnya Rio Sidik ngisi malah tambahin. Lagu pengantar tidur kan. Orgasme ya. Oke, satu pertanyaan sebelum kita break. Nah, kalau buat PWK ini Painful by Kisses ini ada sebutan fanbase nggak sih? Fanbase-nya apa gitu? Misalnya kalau kita rocker kayak apa? Kalau PWK sebutannya fan lover fanbase. Apa? Fan lover fanbase. Fan lover fanbase. Singkatnya fan lover. Oh, fan lover aja. Dan kita nggak bikin kata fans base karena kita pakai nama fan. Nama dong kalau kita tahu. Tapi malah kesini ya banyak yang orang bikin ada malah bikin sendiri ya? Nah, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Fan lovernya sendiri itu bukan kita yang namain gitu. Kalau saya sendiri dulu awalnya pengennya painkiller nih. Untuk sakitnya kita. Ya kan. Tapi malah anak-anaknya kita fan lover kan. Sama kayak brand yang itu ya, lover juga. Menu pizza. Terus komen fan lover ini soal album Vice Versa ini. Ya, bervariasi. Ada yang ekstrim misalnya nggak banget deh atau gimana kalau gitu. terlalu ekstrim sih nggak ada, cuma mereka bilang intinya kebanyakan bilang misalnya ini misalnya apa banget gitu banget atau misalnya keren nih featuring banyak. Iya, banyak yang bilang karena featuringnya juga orang-orang yang sudah punya nama seperti itu, dan mereka melihat satu karakter yang positif ya, feedback yang positif itu bilang pendewasaan dirinya Painful by Kisses sendiri. Kemudian bagi yang sudah terbiasa dengar kita teriak, ya komennya nggak ekstrim banget sih, cuma bilang kok teriaknya dikit gitu aja. Umur gitu. Ya, kita sih bilang bukan masalah umurnya, tapi konsep kita yang seperti ini sekarang. Tapi kalau masa kita tua ya berarti ya. Tua, kamu dewasa. Tapi kalau dibilang tetap dari segi nuansa albumnya sebenarnya balik ke tahun balik ke tahun 90-an lah, dari segi soundnya, dari segi
Mungkin kayak orang-orang yang mikirnya yang dengerin sekarang gitu, yang dengerin album kemarin atau beberapa album sebelumnya, kok nggak kayak gini, padahal kalau dilihat lagi band-band awal kita tuh sebenarnya kayak album rekam jejak Red Rockers itu banyak kayak grunge-nya atau apa yang kayak Green Day yang emang Basket Case itu, tapi orang-orang mikirnya kok jadi gini, padahal mereka nggak menggali gitu ya. Itu roots-nya sebenarnya. Dan pernah merupakan roots. Tepuk tangan. Oh, serius. Oke, kita bakal balik lagi di What's My Band Again abis yang satu ini, oke? Oke, balik lagi di What's My Band Again. Nanti nggak ada apa-apa dengan Rocket Rockers, tapi ada apa-apa dengan Painful by Kisses karena mereka mengeluarkan album baru judulnya Vice Versa. Yo. Yap, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang emang saya pengen nanya dari beberapa tahun lah. Saya pengen nanya ke teman-teman, cuman belum di media sosial seperti ini. Sekarang saya dengar PBK itu namanya udah gede banget lah gitu. Nggak cuma di Bali ya, tapi di Indonesia udah gede banget. Nah, tapi kecenderungan yang saya lihat nih, kecenderungan band Bali ini, maksudnya oke, di Bali mereka main hampir berapa seminggu bisa 7 hari dia main 9 kali gitu misalnya. Main di rumah. Band Bali kayak gitu. Cuman yang saya di luar, misalnya di Jakarta, di Bandung atau di mana pun lah, maksudnya di luar Bali, kecenderungan band Bali ini kayak kurang gaung, itu kayak kurang gitu. Nah, pendapat teman-teman dari PWK, kenapa nih ada kecenderungan apa sih yang membuat band Bali, ya nggak semua sih ya, mungkin nggak semua, tapi orang semua tahu dari seluruh Indonesia ada ini, tapi gue kok jarang nonton di Jakarta, gue kok jarang nonton di acara di Bandung, kenapa kira-kira? Dari Februari atau dari semua deh nanti satu-satu ini. Kalau menurut saya sih mungkin karena dari posisi mungkin ya, maksudnya kan sentralisasinya di Jakarta nih, maksudnya di Jakarta, Bandung. Kalau daerah Jawa masih gampang terjangkau karena daratannya jadi satu ya. Karena mungkin Bali karena terputus sama laut kali ya. Mungkin dari segi transportasinya untuk ya ke pusat itu agak susah. Jadi kita lebih malah ke arah apa, jadi barat ya? Barat. Ke timur. Ke timur. Ke Lombok dan lain-lain. Lombok lebih banyak tawarannya ke sana. Nggak tahu kenapa. Mungkin juga apa ya, bisa dibilang selama ini sih kita teman-teman banyak, maksudnya dari Jakarta, Bandung dan lain-lain, cuma emang kesempatannya belum terbuka aja buat kita. Ada sih kayak ID kan sudah Indonesia lah, Navikula. Cuma kalau dari kita 10 tahun ini masih bisa dihitung jari main di luar Bali nya gitu, nggak tahu kenapa. Udah kita coba sih segala macam promo segala macam, tapi mungkin belum waktu. Kalau ada yang lain sama idem atau mau Reza, mungkin Reza kayaknya lebih banyak nih. Yang agak guru ya tampaknya. Guru komputer kali ini ya, komputer ya. Kalau ya tambahan aja sih. Sebenarnya mungkin kalau dari kita udah usahain dengan usaha kita sendiri dengan sosial media segala macam apa. Tapi kan nggak menutup kemungkinan, nggak bohong lah, media itu kan membantu, ya media segala macam yang ada di Indonesia. Cuman mungkin media yang ada sekarang itu tidak terlalu melirik ke band yang ada di daerah, gitu. Ya khususnya sekarang mungkin di Bali lah, gitu. Jadi kita sih terus terang aja, kita tuh kayak jadi itu sorry jadi lampu ya. Jadi untuk nembus kesananya tuh kita udah berusaha tapi kok nggak tembus sih gitu loh. Jadi mungkin kita masih di anak tiri nih gitu. Nah kalau gitu pertanyaan kedua ini diganti. Usaha PBK buat menembus itu apa? Nah kita sih sekarang lagi dalam tahap semacam ya bikin tutur kecil sama beberapa band dari Jakarta seperti itu, dan kemudian cari segala informasi kira-kira media yang tepat untuk kita promote ke
ibu kota itu media yang mana. Jadi kita masih menggali informasi dan kita juga mempersiapkan dari internal kita bagaimana mempersiapkan diri untuk ya menghadapi situasi semacam itu. Contohnya misalnya kalau kita nembus nih di jalur ke ibu kota, pasti bakal ada jadwal yang bakal padat segala macam. Itu bagaimana cara kita menghadapi hal seperti itu. Jadi kita baik usaha promosi maupun usaha nantinya kita sudah pikirkan dari sekarang. Iya, karena semakin besar skop yang kita bakal peroleh itu semakin besar tanggung jawabnya. Seperti itu sih. Jadi gimana? Mau ngomong atau mau diem aja? Sampai bisa panjang. Atau mungkin menurut saya mungkin karena di Jakarta, Bandung dan sekitarnya itu brandnya banyak gitu ya. Jadi dan bagus-bagus gitu loh. Maksudnya kita ya kalau di Bali nggak bisa dibilang nggak sebanyak di Jakarta dan Bandung brandnya. Jadi kalau di Bali itu sentralisasinya masih kental itu loh. Kalau pengen acara ramai, pokoknya undang dari luar Bali deh. Sedangkan kalau Jakarta, Bandung dan lain-lain sudah pede, undang band Bandung aja di Bandung tuh pasti rame. Kalau di Bali mungkin kurang main percaya dirinya di situ mungkin. Ya pasti kita doain aja mudah-mudahan PBK itu bukan cuma main di luar Bali, di Jakarta, di mana Jawa, tapi bisa go internasional. Amin. Oke, kalau begitu itu tadi ya interview kita bareng sama Painful by Kisses. Pokoknya masih stay tune terus di What's My Band Again karena masih ada yang lain-lainnya di sini ya. Oke, dadah. Oke, kita sekarang masuk ke segmen intermezzo. Nah, buat tantangan kali ini, saya bakal menantang PBK, terserah siapa yang mau nyanyi, buat menyanyikan satu lagu Bali, yang nggak usah semuanya lah, depan-depannya aja, depan-depannya sampai refnya lah kalau nggak yang terkenalnya. Habis ada yang menyanyikan, langsung satu orang lagi untuk mengartikannya karena biar kita ngerti, oke? Ya? Bener nggak? Oke, habis ini Febri katanya, Febri yang nyanyi siapa? Febri bakal menyanyikan lagu Bali dan yang akan mengartikannya, menerjemahkannya? Saya. Komplit, oke? Oke, siap-siap di What's My Band Again. 1, 2, 3, let's go! Lagu apa nih? Jadi yang gitu ya? Ini lagu waktu saya paduan suara ya? Jangan lupa ingat ini. Oke. Beli bagus dong jumunin jamaki dong beli maki dong titian tambah tuara tatas ini kemah tembang bareng jak mengkejang bareng jak mengkejang bareng jak mengkejang anginnya limuran gitu. Bahasa Bali. Bahasa Bali. Sanskerta. Itu bahasa yang halusnya. Oh, itu halus ya. Asik. Jadi kurang lebih terjemahannya seperti ini. Saya judulnya itu judulnya. Nggak tahu, Judulnya nggak tahu, tapi terjemahannya coba. Oke. Dulu katanya beli bagus kakak ganteng. Kakak ganteng. dong jumunin Ulangi dong. jamaki dong Apa? Sinden, hidung itu kayak Iya, ada hidung gitu. Nyanyiannya seperti itu. Kemudian titian tambah nah, itu deh. Tambah satu. Saya apa ya? Saya kurang bisa seperti itu. Terus tuara tatas dan tidak begitu mahir indek cuma tembang bernyanyi cara untuk berkembang, bernyanyi itu berkembang. Kemudian bareng jak mengkejang ayo semuanya nyanyi. Oh, jadi ngajakin. Jadi kayak ngajakin. Oh, come on everybody. Sehu. Itu aja makanya intinya. Jadi intinya adalah mengajak nyanyi semua. Oh, Febri itu jadi kalau misalnya oke kalau lagi serak dia. Kalau itu dia. Apa tadi? Bahasanya apa? Bahasanya apa tadi? Barang nggak mengejang. Kejang. Oke, teman-teman buat Painful by Kisses. Hey, stay tune terus masih di What's My Band Again. Oke, terakhir sebelum kita berpisah dengan Painful by Kisses, yang pasti tanyakan di tiap What's My Band Again adalah satu kata untuk What's My Band Again. 1, 2, 3. Oleh!
Suicide can't take my time.